إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. معاشر المسلمين أيها الإخوة أعزني الله وإياكم أجمعين. Insyaallah tabaraka wa ta'ala di malam yang berbarakah ini kita akan melanjutkan pembahasan kita membahas kitab hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab yang bertemakan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah kita masih di dalam pembahasan hadis yang ke-10 tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, adalah Rabb yang maha baik, yang tidak menerima kecuali perkara yang baik pula. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan tidak menerima kecuali perkara yang baik pula. Yang ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, yang intinya adalah bahwasanya di dalam amal itu ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan merekalah yang membangun amalnya di atas ikhlas, di atas mutaba'ah dan di atas kesungguhan untuk menjaga kualitas ibadah tersebut. Namun ada pula amal yang tidak diterima, amal yang dibangun di atas ketidakikhlasan, amal yang dibangun di atas ketidaksesuaian dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya amal yang menyelisihi tata cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula amal yang dilakukan tanpa memperhatikan kualitas daripada ibadahnya, amal yang dibarengi dengan kelalaian di dalam melakukannya, maka ini semua adalah amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan justru berujung kepada malapetaka wa iyadzubillah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rizki berupa amal yang diterima. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap beliau selesai daripada salat subuhnya maka beliau berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, aku memohon kepadamu rizki yang baik, dan aku memohon kepadamu amal yang diterima. Ikhwan fillah azakumullah. Melanjutkan pembahasan beliau atau pembahasan hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman itu dengan perintah yang diperintahkan kepada para rasul. Para ulama mengatakan bahwasanya lafaz ini maknanya adalah tasyji' lil mu'minin, untuk memberikan semangat kepada mereka orang yang beriman. Untuk apa? Li ayya'malu, agar mereka beramal. Ya, agar mereka beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana para nabi itu ternyata para nabi itu juga diperintahkan oleh Allah untuk apa? Beramal. Maka ini maknanya adalah tasyji', pemberi semangat bagi orang yang beriman. Sehingga seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mengatakan kepada kita setiap kali Allah memerintahkan sesuatu, seakan-akan Allah mengatakan, ayo lakukan perintah ini, karena sesungguhnya perintah ini juga diperintahkan kepada mereka para nabi dan rasul. Sehingga ini menjadi penyemangat bagi mereka orang-orang yang beriman.
Kemudian juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bima amara bihil mursalin, yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga memerintahkan mereka orang-orang yang beriman, maka Allah juga memerintahkan mereka orang-orang yang diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasulnya. Maka dari sini kita tahu bahwasanya seorang nabi itu juga adalah seorang apa? Seorang hamba, seorang abdun mukallafun, seorang hamba yang diberi beban oleh Allah, kewajiban. Seorang hamba yang diberi kewajiban-kewajiban dan diberi larangan-larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang nabi dan rasul. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dipuji-puji oleh orang atau oleh para sahabat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat pujian itu melampaui batas, penghormatan itu melampaui batas. Rasul mengatakan apa? La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasara itu berlebihan memuji siapa? Nabi Isa alaihissalam. Walakin innama ana abdun walakin qulu abdullahi wa rasuluh. Aku ini adalah seorang hamba, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka katakanlah aku adalah, atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah dan utusan Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah, tidak memiliki hak apapun di dalam rububiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak memiliki peran sama sekali di dalam penciptaan langit dan bumi. Ya. Lalu bagaimana dengan sebuah hadis yang mengatakan, hadis qudsi, ada firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam, "Ya Adam, laula Muhammadun ma khalaqtuka wa ma khalaqtul jannah." Wahai Adam, seandainya tidak ada Muhammad, seandainya bukan karena Muhammad, tidak aku ciptakan engkau, tidak pula aku ciptakan siapa? Surga. Hadis ini maudhu'. Hadis ini maudhu', hadis palsu sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka ikhwan fillah azakumullah, maka seorang nabi dan rasul, atau khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hamba yang dibebani, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan hanya para sahabat yang diperintahkan untuk salat, tapi Rasul juga diperintahkan untuk salat. Bahkan ada kewajiban-kewajiban khusus, kewajiban-kewajiban khusus yang dibebankan kepada Rasulullah yang tidak dibebankan kepada para umatnya. Yang tidak dibebankan kepada siapa? Para umatnya. Ya, ada kekhususan yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah azakumullah, namun bagi kita harus menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena selain beliau itu hambanya Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan dan dilarang, maka beliau juga adalah seorang Rasul utusan Allah yang memiliki keistimewaan. Maka kita perlakukan beliau sebagai seorang hamba Allah manusia. Artinya kita tidak berdoa kepadanya karena beliau itu seorang hamba, karena beliau tidak memiliki hak sedikit pun di dalam masalah uluhiyah atau ubudiyah, di dalam peribadatan. Tapi kita wajib menghormatinya karena beliau adalah seorang Rasul. Bisa dipahami ya? Oleh karena itu Rasul mengatakan, anzilun nasa manazilahum, letakkan manusia itu di posisinya masing-masing. Oleh karena itu di dalam penghormatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ada mereka orang-orang yang ghulu, sehingga mensejajarkan antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala, wa'iyadzubillah. Dan yang lebih parah lagi, mereka seakan-akan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas siapa? Di atas Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta pertolongan, mereka berdoa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka ditimpa bencana. Mereka yang memanggil siapa? Ya Muhammad, ya Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Mereka memanggil, wahai Rasulullah, selamatkan kami, wahai Rasulullah, selamatkan kami. Maka ini kebatilan, ikhwan fillah nazakumullah. Ini ghulu. Ya, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi mengatakan apa? La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan berlebih-lebihan di dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara itu berlebihan di dalam memuji siapa? Di dalam memuji Nabi Isa, sampai-sampai mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah
Allah itu sendiri. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Bapa, kemudian Maryam adalah Tuhan apa? Ibu, kemudian Tuhan anak adalah Nabi Isa alaihissalam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup celah-celah apa? Celah-celah untuk adanya ghulu, untuk terjadinya kesyirikan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat mereka orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kenapa mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah? Karena berlebihan di dalam mencintai, berlebihan di dalam memuji nabi-nabi mereka. Ya, berlebihan di dalam memuji nabi-nabi mereka. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala wa inni anhaakum an dzalik. Maka ketahuilah sesungguhnya aku melarang kalian dari perkara tersebut. Bahkan beliau sebelum wafatnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang akan disembah oleh manusia. Maka beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, ya, agar tidak ada dari kalangan hambanya atau dari umatnya yang berlebihan sehingga menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Tempat beribadah, meminta. Oleh karena itu ikhwani fillah azakumullah. Tapi ingat, ada juga manusia yang mereka meremehkan di dalam apa? Memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seakan-akan apa? Permainan. Bahkan a'udzubillahi min dzalik, ada yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kecilnya, rembes, ingusan. Seandainya hidup di zaman sekarang mungkin apa? Main-main sama anak kecil, nyuri jambu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ungkapan yang buruk tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fillah azakumullah, ini kemungkaran. Ini juga apa? Kemungkaran. Bahkan mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hati-hati. Kalau bercanda, kalau mau apa? Bercanda, jangan bercanda dengan syariat Islam. Jangan bercanda dengan Allah, jangan bercanda dengan membawa-bawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dahulu orang-orang munafik itu mereka bercanda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membawa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka dalam peperangan, ya. Mereka bercanda. Tidak ada, nanti kalau kita dihadap di medan perang, tidak ada yang kita dapati orang yang paling penakut kecuali dia yang perutnya paling buncit. Maksudnya Nabi SAW. Wa'iyadzubillah. Maka ketika sampai ini kepada Rasul SAW, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad kepada mereka ketika mereka datang kepada Rasulullah memohon maaf, kita hanya bercanda. Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, apakah dengan Allah, apakah dengan ayat-ayatnya, apakah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian itu berolok-olok, bercanda? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ta'tadiru, jangan kalian mencari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian itu sudah jatuh kafir setelah kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mencela Rasul, memperolok Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah salah satu apa? Nawaqidul Islam, pembatal keislaman seorang. Maka berhati-hati ikhwani fillah azakumullah. Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah mereka yang pertengahan. Ya, umat muslim ini harus menjadi umat yang pertengahan di dalam mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak berlebih-lebihan sehingga menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sesembahan, sehingga menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Tandingan Allah Subhanahu wa taala, wa'iyadzubillah. Tidak pula meremehkan sehingga menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahan ejekan, bahan bercanda. Tapi merekalah yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang sesungguhnya, yaitu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-Imam Ibnu Katsir
rahimahullahu taala, beliau mengatakan ayat ini disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Kenapa? Karena banyak manusia yang mengaku cinta Allah dan cinta Rasulnya, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka, katakan wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, demikian pula cinta kepada Rasulullah, apa konsekuensinya? Apa konsekuensi daripada kecintaan, pengakuan kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah? Fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka ikhwani fillah azakumullah. Maka dari hadis ini Rasul mengatakan, memberitahukan kepada kita bahwasanya beliau adalah hamba yang juga diberi perintah, dibebankan dengan perintah dan larangan. Namun beliau adalah seorang Rasul yang wajib kita hormati, wajib kita cintai. Bahkan demi Allah, kecintaan kita tidak menjadi sempurna sampai kita mencintai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai dibandingkan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, anak istri kita, bahkan semua manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dia cintai dibandingkan bapak-bapaknya, dibandingkan anak-anaknya, dan dibandingkan semua manusia. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengar hadis ini mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya illa min nafsi." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah manusia yang paling aku cintai dibandingkan siapapun, kecuali dibandingkan diriku sendiri. Artinya kalau dibandingkan diriku sendiri, ya aku lebih cinta diriku dibandingkan engkau. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La ya Umar, hatta min nafsik. Tidak wahai Umar, sampai imanmu belum sempurna, sampai engkau mencintai aku dibandingkan kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Subhanallah. Tidak sempurna iman kita, ya ikhwani fillah azakumullah, demi Allah. Tidak sempurna iman kita sampai kita menjadikan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini manusia yang jauh lebih kita cintai dibandingkan kecintaan diri kita kepada diri kita sendiri. Lalu apa kata Umar? Apa kata Umar? La anta ahabbu ilayya hatta min nafsi. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu aku lebih mencintai engkau dibandingkan cintaku kepada diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Fal ana ya Umar. Kalau begitu baru betul wahai Umar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Seorang nabi itu lebih utama bagi mereka orang-orang yang beriman dibandingkan diri-diri mereka sendiri. Perhatikan, seorang nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama atau lebih diutamakan bagi mereka orang-orang yang beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, la yatimmu lin nasi maqamul iman. Tidak akan pernah sempurna kedudukan iman pada diri seorang. Tidak akan sempurna kedudukan iman bagi diri seorang hatta yakunan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi min nafsihi fadlan an abaihim wa abnaihim. Kata beliau, maka tidak akan pernah bisa manusia itu sampai pada derajat iman yang sempurna sampai menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang lebih dia cintai dibandingkan dirinya sendiri, apalagi dibandingkan bapak dan anak-anak mereka. Maka ikhwan fillah azakumullah, begitulah kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka orang-orang yang beriman. Ya, bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang berjuang. Bukan hanya di dunia berjuang untuk kita, tapi di akhirat kelak berjuang untuk kita. Bagaimana keadaan hari kiamat? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi." Ketika itu seorang akan lari dari siapa? Saudaranya.
dulu dia berkasih sayang antara saudaranya, di akhirat lari sendiri-sendiri. Nafsi, urusanku dewe, urusanmu dewe. Ya. Wa ummihi wa abi. Dan mereka akan berlari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan dari sahabat-sahabatnya dan anak-anaknya. Urusannya semua sendiri-sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Wakhshaw yauman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Dan takutlah kalian pada suatu hari ketika anak tidak lagi bisa menolong bapaknya, anak tidak lagi berdaya untuk menolong orang tuanya, orang tua tidak lagi peduli dengan anaknya. Ya, di hari itu semua urusannya sendiri-sendiri. Bahkan urusan nafsu, yang mana manusia itu punya hawa nafsu. Ya, yang ketika nafsu manusia itu sudah ada di puncak, hilang akal manusia itu. Di hari kiamat ketika semua dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak ada satupun orang yang memilih untuk melihat aurat yang lain, tidak. Semuanya sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah uratan, manusia dibangkitkan semuanya pada hari kiamat dalam keadaan telanjang. Aisyah bertanya, karena beliau berpikir dengan apa? Dengan perasaan seorang wanita. Afala yanzuru ba'duna an ba'din, atau afala yanzuru ba'duna aurata ba'din, apakah nanti kita tidak akan melihat aurat salah satu dengan yang lain? Karena semuanya telanjang ketika itu. Apa kata Rasulullah? Al-amru yauma idzin asyaddu. Urusan waktu itu lebih mengerikan dibandingkan hanya melihat aurat orang lain. Padahal antum ikhwani fi din azakumullah, kita berbicara sebagai manusia yang memiliki hawa nafsu. Ketika kita melihat aurat seorang wanita pas di depan mata kita, sedangkan antum memiliki pekerjaan yang lain, mana yang lebih antum dahulukan? Kebanyakan mengatakan mubadir. Ya, mubadir. Apalagi kalau sudah pandangan pertama, baru ngelihat tidak sengaja, lo kan nggak berdosa. Betul, la tattabi'in nadharatan nadhara. Jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Fa innalakal ula wa laysat lakatsaniya. Karena pandangan yang pertama itu tidak sengaja, nggak berdosa bagimu, tapi yang kedua itu berdosa. Tapi pandangan pertama nggak lepas-lepas, ya sama saja. Namun kalau di akhirat tidak lagi dipedulikan hanya masalah itu, ikhwani fi din azakumullah. Artinya semua manusia sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Hanya ada satu manusia yang bahkan tidak berpikir tentang bagaimana beliau. Beliau hanya mengatakan, ya Rabbi ummati, ummati. Ya Allah, bagaimana nasib umatku? Ya Allah, bagaimana nasib umatku? Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ikhwani fillah azakumullah, begitulah kasih sayang dan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah kita tidak akan mencintai beliau? Maka pantas ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ini harus menjadi manusia yang lebih kita cintai bahkan dibandingkan diri kita sendiri. Padahal kalau kita tanya di sekitar manusia yang kita lihat ini selain Rasulullah, ya, siapa yang lebih antum sayangi? Orang tua antum atau antum sendiri? Pasti antum mengatakan diri saya sendiri. Tapi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Rasulullah, wajib kita ini lebih mencintai beliau. Lebih besar kecintaan kita kepada beliau dibandingkan kecintaan kita kepada diri sendiri. Gak heran kan para sahabat menjadikan punggung mereka sebagai perisainya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghalangi beliau dari tertusuk atau tusukan pedang, dari jatuhnya anak panah, hujanan anak panah. Mereka rela menjadikan punggungnya sebagai perisai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kecintaan mereka kepada Rasulullah lebih besar dibandingkan kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri. Begitulah kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi mereka orang-orang yang beriman. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun sekali lagi jangan sampai pada batas ghulu, berlebihan sehingga menjadikan beliau itu sejajar atau bahkan lebih dari Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Ikhwani fi din azakumullah.
Faqala, maka beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ada dalil kata para ulama, ya, ada isyarah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di dalam berdalil, di dalam berkhutbah, ketika hendak berdalil dengan ayat, yang pertama tidak mengawali dengan al-isti'adzah, tidak mengawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa demikian? Karena perintah Allah di dalam Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah atau ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yakni meminta perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Tapi ini perintah mutlak, perintah mutlak. Sedangkan hadis ini muqayyad, yakni dalil yang ada tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau tidak mengucapkan isti'adzah, tidak mengucapkan ta'awud, beda ya isti'adzah dengan ta'awud. Tidak mengucapkan ta'awud, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka ini bukti bahwasanya di dalam berdalil, ya, misal ketika khutbah, misal ketika menyampaikan ta'lim, misal di dalam menyampaikan kalimah, ya, maka tidak perlu mengawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaitu membawa dalil yang mutlak kepada dalil yang muqayyad. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, dari sini juga menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika berdalil dengan ayat di dalam khutbah atau ta'limnya tidak melakukan bacaannya, sehingga tidak perlu ketika misalnya menyampaikan bahwasanya misalnya haram transaksi riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dengan dilakukan. Tidak perlu ikhwani fillah jazakumullah. Ya, tidak perlu. Bahkan ya sebagian para ulama memasukkan ini sebagai kategori kesalahan khatib di dalam khutbahnya. Ya, karena ini mukhalifatus sunnah, menyelisihi sunnah. Namun wallahu taala alam, apakah, ya, setahu kami tidak sampai sepanjang yang kita pelajari tidak sampai masuk ke dalam keharaman, tapi paling tidak ini mukhalifatus sunnah, menyelisih sunnah yang lebih afdal di dalam masalah ini. Ikhwani fiddin azakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, ya ayyuhar rusul, wahai sekalian para rasul. Siapa yang dipanggil sini? Para rasul. Ya ayyuhar rusul, wahai sekalian para rasul, kulu minat tayyibati wa'malu salihah, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah dengan amal yang saleh. Ikhwani fiddin azakumullah, perhatikan baik-baik perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil siapa? Para rasul. Yang diperintahkan apa? Makan yang baik-baik dan beramal dengan amal yang saleh. Pertanyaannya, apa mungkin seorang nabi dan rasul itu meninggalkan amal saleh? Nah, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah engkau kepada Allah. Lalu apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bertakwa kepada Allah? Jelas tidak. Bahkan beliau mengatakan, ana ala wa inni atqakum wa akhsyakum lillah. Ketahuilah atau ingatlah, aku adalah manusia yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah. Apakah beliau mengucapkan ini hanya riya saja? Na'udzubillah, tidak. Tidak, ikhwani fiddin azakumullah. Ini berdasarkan wahyu beliau mengucapkannya. Tapi kenapa Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah engkau kepada Allah? Maka jawabannya ikhwani fiddin azakumullah, yang pertama, ini adalah hak Allah. Ini adalah hak Allah. Tadi kita katakan bahwa seorang nabi dan rasul itu adalah abdun mukallaf, hamba yang dibebani, hamba yang juga diperintahkan dan dilarang. Maka terserah Allah untuk memerintahkan hambanya, siapapun itu. Apakah Allah berhak memerintahkan nabinya untuk bertakwa? Berhak atau tidak? Ya berhak, Allah maha berhak. Karena yang memerintahkan dan yang melarang para nabi dan rasul juga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan, bahwasanya makna daripada ayat tersebut
lafaznya khusus untuk Rasul, maknanya perintahnya, khitab perintahnya umum kepada umatnya. Ya. Contoh misalnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak?" Wahai Nabi, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau mengharamkan yang Allah halalkan bagimu? Ini perintah atau larangan dari mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Apakah berarti itu hanya larangan untuk Rasul, boleh untuk umatnya? Jawabannya tidak. Jawabannya apa? Tidak. Maka khitab dalam hukum yang ada di dalam ayat tersebut, arah pembicaraan berupa hukum yang ada di dalam ayat tersebut itu umum untuk para umatnya. Maka perintah Allah, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai Rasulullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Siapa yang diperintahkan untuk bertakwa? Ya umat Rasulullah, ya kita ini. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab ini. Antum buka halaman 181 yang paling atas. Farrusulu alaihimus salatu wassalam ma'muruna bil amali salihi wa in kanu ya'malunahu tathbitan lahum ala ma hum alaihi liyastamirru alaihi. Maka para rasul alaihimus salatu wassalam, mereka diperintahkan untuk beramal saleh. Kenapa? Meskipun mereka itu senantiasa beramal saleh, tathbitan lahum, sebagai penguat untuk mereka, alamahum alaih, sebagai pengokoh atas apa yang mereka atas perkara yang mereka ada di atasnya, liyastamirru alaihi, agar mereka istiqamah di atasnya. Artinya ketika Allah memerintahkan ya ayyuhan nabiyyu taqillah, maknanya ya ayyuhan nabiyyu istaqim ala taqwallah, yaitu ya wahai Rasulullah, beristiqamahlah di atas takwanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Paham ikhwan? Jadi makna yakni ketika Allah memerintahkan para rasul dengan sebuah perintah yang ternyata mereka memang sudah menjadi ahlinya, mereka itu senantiasa melakukannya, maknanya adalah perintah untuk apa? Istiqamah. Dan ini perintah yang sangat berat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha," membuatku beruban surat Hud dan saudara-saudaranya. Ternyata isinya adalah firman Allah, apa? Fastaqim kama umirta, beristiqamahlah kepada Allah sebagaimana engkau telah diperintahkan untuk beristiqamah. Bisa dipahami? Ikhwani fiddin azakumullah. Tapi di sini ada faedah yang luar biasa bagi kita yang bukan nabi, bukan rasul. Kalau saja nabi dan rasul yang mereka memang ahlinya amal, siapa manusia yang paling banyak beramal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini Rasul diperintahkan untuk beramal. Maka terkadang seorang itu menjadi ahlinya sesuatu, namun dia diperintahkan dengan sesuatu tersebut. Tapi anehnya bin ajaib, ketika kita ini bukan ahli sesuatu, kita diingatkan dengan sesuatu, kita tersinggung. Bagaimana sikap antum ketika tiba-tiba seorang datang kepada antum lalu mendoakan antum, yahdikallah, Allah yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Apa yang antum rasakan? Loh, antum kira ana sesat? Lalu ada yang mengatakan, ghafarakallah, semoga Allah mengampunimu. Antum nuduh anda banyak dosa. Ya, pernah merasa seperti itu? Atau antum saja ketika teman antum misalnya antum lagi ngobrol sama teman antum, tiba-tiba teman antum ngomong Allah yahdi, semoga Allah ngasih hidayah kepada antum. Maka kebanyakan manusia tersinggung dengan doa ini. Wa'iyadzubillah. Padahal ini doa yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Bisa jadi doa dia lebih diijabah oleh Allah dibandingkan doa kita. Itu doa, ya, doa hidayah. Meskipun ikhwani fiddin azakumullah, alhamdulillah dengan nikmat Allah jadikan kita ini muslim. Tapi kita tahu enggak kita istiqamah atau tidak? Tidak tahu. Bisa jadi itu doa dikabulkan oleh Allah sehingga Allah jadikan kita istiqamah di atas hidayah ini. Maka kenapa kita tersinggung? Rasulullah loh disuruh bertakwa sama Allah.
Padahal beliau mengatakan ala wa inni atqakum wa akhsyakum lillah. Ingatlah aku ini manusia yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Tapi beliau disuruh untuk bertakwa sama Allah. Tapi kita didoakan Allah yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Marah kita. Ya, kita tersinggung mendengar itu. Padahal di dalam Islam mendoakan saudaranya dengan hidayah itu masyru', disyariatkan. Kapan? Siapa yang tahu? Kapan? Hadiah. Kapan? Astaghfirullahaladzim. Hah? Kapan? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyahmadillah fahaqqa 'ala man sami'ahu ayyushammitahu." Setiap orang yang membaca atau bersin, setiap orang yang bersin lalu memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, maka wajib bagi setiap orang yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Kemudian falyaqul huwa, maka dia yang bersin hendaknya mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Itu kan doa hidayah. Bahkan ketika kita bersin lalu didoakan orang lain, kita suruh mendoakan dia dengan apa? Hidayah. Maka ikhwani fiddin azakumullah, jangan tersinggung dengan doa yang seakan-akan memojokkan kita menjadi seorang yang sesat. Na'udzubillah, bukan seperti itu. Ini doa baik justru. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala satu hari belasan kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah kepada jalan yang lurus. Lalu ada saudaranya mengatakan yahdikallah, lalu antum marah. Atau Allah yahdik, lalu antum marah, lalu antum tersinggung. Maka ikhwani fiddin azakumullah, lalu misalnya antum rajin salat. Antum rajin salat ya. Antum rajin salat sunnah, lalu tiba-tiba ada yang teman antum mengatakan, "Ya akhi, bertakwalah kepada Allah dan rajin-rajin antum salat." Antum marah, "Loh, antum enggak tahu? Ana nih ahli rawatib akhi. Ana ini ahli qiyamul lail." Meskipun yang mendoakan enggak pernah qiyamul lail. Jangan tersinggung ikhwani fiddin azakumullah. Bisa jadi doa itu adalah agar membantu antum untuk bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di dalam berdalil, di dalam berkhutbah, ketika hendak berdalil dengan ayat, yang pertama tidak mengawali dengan al-isti'adzah, tidak mengawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa demikian? Karena perintah Allah di dalam Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah atau ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yakni meminta perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Tapi ini perintah mutlak, perintah mutlak. Sedangkan hadis ini muqayyad, yakni dalil yang ada tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau tidak mengucapkan isti'adzah, tidak mengucapkan ta'awudz, beda ya isti'adzah dengan ta'awudz. Tidak mengucapkan ta'awudz, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka ini bukti bahwasanya di dalam berdalil ya, misal ketika khutbah, misal ketika menyampaikan ta'lim, misal di dalam menyampaikan kalimah ya, maka tidak perlu mengawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaitu membawa dalil yang mutlak kepada dalil yang muqayyad. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, dari sini juga menunjukkan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika berdalil dengan ayat di dalam khutbah atau ta'limnya tidak melakukan bacaannya, sehingga tidak perlu ketika misalnya menyampaikan bahwasanya misalnya haram transaksi riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dengan dilakukan. Tidak perlu ikhwani fiddin azakumullah. Ya, tidak perlu. Bahkan ya sebagian para ulama memasukkan ini sebagai kategori kesalahan khatib di dalam khutbahnya. Ya, karena ini mukhalifatus sunnah, menyelisihi sunnah. Namun
Wallahu taala alam, apakah ya, setahu kami tidak sampai sepanjang yang kita pelajari tidak sampai masuk ke dalam keharaman, tapi paling tidak ini mukhalifatus sunnah, menyelisih sunnah yang lebih afdal di dalam masalah ini. Ikhwani fiddin azakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, ya ayyuhar rusul, wahai sekalian para rasul. Siapa yang dipanggil sini? Para rasul. Ya ayyuhar rusul, wahai sekalian para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Makanlah dari yang baik-baik dan beramalah dengan amal yang saleh. Ikhwani fiddin azakumullah. Perhatikan baik-baik perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil siapa? Para rasul. Yang diperintahkan apa? Makan yang baik-baik dan beramal dengan amal yang saleh. Pertanyaannya, apa mungkin seorang nabi dan rasul itu meninggalkan amal saleh? Nah, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah engkau kepada Allah. Lalu apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bertakwa kepada Allah? Jelas tidak. Bahkan beliau mengatakan, ana ala wa inni atqakum wa akhsyakum lillah. Ketahuilah atau ingatlah, aku adalah manusia yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah. Apakah beliau mengucapkan ini hanya riya saja? Na'udzubillah, tidak. Tidak, ikhwani fiddin azakumullah. Ini berdasarkan wahyu beliau mengucapkannya. Tapi kenapa Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah engkau kepada Allah? Maka jawabannya ikhwani fiddin azakumullah, yang pertama, ini adalah hak Allah. Ini adalah hak Allah. Tadi kita katakan bahwa seorang nabi dan rasul itu adalah abdun mukallaf. Hamba yang dibebani, hamba yang juga diperintahkan dan dilarang. Maka terserah Allah untuk memerintahkan hambanya. Siapapun itu. Apakah Allah berhak memerintahkan nabinya untuk bertakwa? Berhak atau tidak? Ya berhak, Allah maha berhak. Karena yang memerintahkan dan yang melarang para nabi dan rasul juga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan bahwasanya makna daripada ayat tersebut, lafaznya khusus untuk rasul, maknanya perintahnya, khitab perintahnya umum kepada umatnya. Ya. Contoh misalnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau mengharamkan yang Allah halalkan bagimu? Ini perintah atau larangan dari mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Apakah berarti itu hanya larangan untuk Rasul, boleh untuk umatnya? Jawabannya tidak. Jawabannya apa? Tidak. Maka khitab dalam hukum yang ada di dalam ayat tersebut, arah pembicaraan berupa hukum yang ada di dalam ayat tersebut itu umum untuk para umatnya. Maka perintah Allah, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai Rasulullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Siapa yang diperintahkan untuk bertakwa? Ya umat Rasulullah, ya kita ini. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab ini. Antum buka halaman 181 yang paling atas. Farrusulu alaihimus salatu wassalam ma'muruna bil amali salihi wa in kanu ya'malunahu tathbitan lahum ala ma hum alaihi liyastamirru alaihi. Maka para rasul alaihimus salatu wassalam, mereka diperintahkan untuk beramal saleh. Kenapa? Meskipun mereka itu senantiasa beramal saleh, tathbitan lahum, sebagai penguat untuk mereka, alamahum alaih, sebagai pengokoh atas apa yang mereka atas perkara yang mereka ada di atasnya, liyastamirru alaihi, agar mereka istiqamah di atasnya. Artinya ketika Allah memerintahkan ya ayyuhan nabiyyu taqillah, maknanya ya ayyuhan nabiyyu istaqim ala taqwallah, yaitu ya wahai Rasulullah, beristiqamahlah di atas takwanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Paham ikhwan? Jadi makna yakni ketika Allah memerintahkan para rasul
dengan sebuah perintah yang ternyata mereka memang sudah menjadi ahlinya, mereka itu senantiasa melakukannya, maknanya adalah perintah untuk apa? Istiqamah. Dan ini perintah yang sangat berat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha," membuatku beruban surat Hud dan saudara-saudaranya. Ternyata isinya adalah firman Allah, apa? "Fastaqim kama umirta," beristiqamahlah kepada Allah sebagaimana engkau telah diperintahkan untuk beristiqamah. Bisa dipahami? Ikhwani fiddin azakumullah. Tapi di sini ada faedah yang luar biasa bagi kita yang bukan nabi, bukan rasul. Kalau saja nabi dan rasul yang mereka memang ahlinya amal, siapa manusia yang paling banyak beramal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini Rasul diperintahkan untuk beramal. Maka terkadang seorang itu menjadi ahlinya sesuatu, namun dia diperintahkan dengan sesuatu tersebut. Tapi anehnya bin ajaib, ketika kita ini bukan ahli sesuatu, kita diingatkan dengan sesuatu, kita tersinggung. Bagaimana sikap antum ketika tiba-tiba datang kepada antum lalu mendoakan antum, yahdikallah, Allah yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Apa yang antum rasakan? Loh, antum kira anak sesat? Lalu ada yang mengatakan, ghafarakallah, semoga Allah mengampunimu. Antum nuduh anak banyak dosa. Ya, pernah merasa seperti itu? Atau antum saja ketika teman antum misalnya antum lagi ngobrol sama teman antum, tiba-tiba teman antum ngomong Allah yahdi, semoga Allah ngasih hidayah kepada antum. Maka kebanyakan manusia tersinggung dengan doa ini. Wa'iyadzubillah. Padahal ini doa yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Bisa jadi doa dia lebih diijabah oleh Allah dibandingkan doa kita. Itu doa, ya, doa hidayah. Meskipun ikhwani fiddin azakumullah, alhamdulillah dengan nikmat Allah jadikan kita ini muslim. Tapi kita tahu nggak kita istiqamah atau tidak? Tidak tahu. Bisa jadi itu doa dikabulkan oleh Allah sehingga Allah jadikan kita istiqamah di atas hidayah ini. Maka kenapa kita tersinggung? Rasulullah loh disuruh bertakwa sama Allah. Padahal beliau mengatakan, ala wa inni atqakum wa akhsyakum lillah. Ingatlah aku ini manusia yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Tapi beliau disuruh untuk bertakwa sama Allah. Tapi kita didoakan Allah yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Marah kita. Ya, kita tersinggung mendengar itu. Padahal di dalam Islam mendoakan saudaranya dengan hidayah itu masyru', disyariatkan. Kapan? Siapa yang tahu? Kapan? Hadiah. Kapan? Astaghfirullahaladzim. Kapan? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyahmadillah fa haqqa 'ala man sami'ahu ayyushammitahu." Setiap orang yang membaca atau setiap orang yang bersin lalu memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, maka wajib bagi setiap orang yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Kemudian falyaqul huwa, maka dia yang bersin hendaknya mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Itu kan doa hidayah. Bahkan ketika kita bersin lalu didoakan orang lain, kita suruh mendoakan dia dengan apa? Hidayah. Maka ikhwani fiddin azakumullah, jangan tersinggung dengan doa yang seakan-akan memojokkan kita menjadi seorang yang sesat. Na'udzubillah, bukan seperti itu. Ini doa baik justru. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala satu hari belasan kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah kepada jalan yang lurus. Lalu ada saudaranya mengatakan yahdikallah, lalu antum marah. Atau Allah yahdik, lalu antum marah. Lalu antum tersinggung. Maka ikhwani fiddin azakumullah, lalu misalnya antum rajin sholat,
Antum rajin salat ya. Antum rajin salat sunnah, lalu tiba-tiba ada yang teman antum mengatakan, "Ya akhi, bertakwalah kepada Allah dan rajin-rajin antum salat." Antum marah, "Loh, antum enggak tahu? Ana nih ahli rawatib akhi. Ana ini ahli qiyamul lail." Hah? Meskipun yang mendoakan enggak pernah qiyamul lail. Jangan tersinggung ikhwani fillah nazakumullah. Bisa jadi doa itu adalah agar membantu antum untuk ta'amu baladi, ini bukan makanan pokok di negeriku. Atau ini bukan makanan yang biasa kita makan di negeriku. Ya, namun ingat ya, boleh. Artinya tidak semua berarti yang halal harus kita makan, tidak. Ada perkara yang halal yang boleh kita tinggalkan. Tapi ingat, tidak boleh dicela. Demikianlah yang dikisahkan tentang sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inishtahahu akalahu fa in karihahu tarakahu. Rasulullah itu tidak pernah sekalipun mencela makanan. Kalau beliau suka ya beliau makan, tapi kalau beliau tidak suka maka beliau apa? Tinggalkan sudah. Ya, tinggalkan. Maka itulah adab ikhwani fillah azakumullah. Artinya tidak semua yang dihalalkan oleh Allah harus kita makan. Ya, mungkin ada perkara yang tidak kita sukai namun tidak boleh bagi kita untuk mengharamkannya. Lalu karena kita tidak suka ini misalnya, lalu oh ini haram bagi saya, tidak boleh. Ya, maka ini masuk dalam bab mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pertemuan akan datang di akhir hadis ini akan membahas seputar adab di dalam berdoa, bagaimana agar doa seorang itu dikabulkan. Hadza minni wallahu taala alam bisawab. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita dan yang terpenting lagi bisa diamalkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, memberikan kepada memberikan rizki kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.